Maka Imam Ibn Arabi, Imam Al-Jili, imam kita semua ahlu tariqah sufiyah mu'tabarah mengatakan sultan itu ada dua. Ada sultan yang zahir, ada sultan yang batin. Sultan yang zahir itulah pemimpin-pemimpin yang menguasai negeri. Tapi ingat, hati-hati para pemimpin. Sultan al-walayah, sultan al-batin itu adalah para ulama aulia. Hati-hati. Kalau pemimpin di bumi menguasai bumi, itu pemimpin wali-wali, suaranya, tanda tangannya, tangisnya tembus ke langit. Umara minta nasihat kepada para ulama, karena yang mampu menjalankan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih itu cuma umara. Ormas tidak boleh. Siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan kekuasaannya. Itu yang mampu cuma penguasa. Maka kita berdoa semoga penguasa pemimpin di negeri ini diilhami keadilan amanah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita cuma bisa doa, Pak. Amalisan ngomong. Untungnya saya hidup di negeri ini. Untungnya kita hidup di negeri ini. Bisa buat pengajian tanpa perlu izin-izin yang ribet. Bisa buat zikir tadi ya. Wah itu indah sekali zikirnya. Menggema. Itu kalau malaikat lihat dari langit seperti rembulan. Terangnya bukan main. Cuma kan kita bukan malaikat, Pak. Jadi nggak kelihatan. Ya, jadi malaikat dulu baru kelihatan. Malaikat tuh kurang tidur, kurang makan, bicaranya lurus. Tapi yang berat nih, yang mau nikah nih ya, malaikat nggak kawin. Malaikat tidak menikah. Kita tidak mungkin itu. Maka mungkin kurangi tidur, kurangi makan. Itu yang mungkin. Ya, kalau nggak antar batal nikahnya Rabiul Awal ya. Orang-orang yang mengurangi ini, mau dia ulama, mau dia umara, Allah akan berikan nur di dalam kalbunya. Nur malakutiyah, nur malaikat. Maka apa yang dipandang malaikat dia akan sanggup memandangnya. Itulah sebabnya kekasih Allah ketemu kekasih Allah menangis. Wali ketemu wali terharu. Insya Allah. Itu hadis pertama. Man ahana sultanallah fil ard. Siapa yang menghina penguasa yang Allah berikan amanah di muka bumi, maka Allah akan hinakan dia. Tapi di hadisnya tidak disebutkan apakah di bumi atau di langit. Berarti bisa jadi di bumi iya, di langit iya, di akhirat iya, di dunia iya. Tapi lafaz itu ingat, sultanallah. Ini kata kunci. Sultanallah kata kunci, bukan sultan. Sultanallah, sultan yang Allah bimbing, sultan yang mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, sultan yang di kolmunya bertahta Allah Malikul Mulk, raja di raja. Itu syaratnya. Maka Imam Ibn Arabi, Imam Al-Jili, imam kita semua ahlu tariqah sufiyah mu'tabarah mengatakan sultan itu ada dua. Ada sultan yang zahir, ada sultan yang batin. Sultan yang zahir itulah pemimpin-pemimpin yang menguasai negeri. Tapi ingat, hati-hati para pemimpin. Sultan al-walayah, sultan al-batin itu adalah para ulama aulia. Hati-hati. Kalau pemimpin di bumi menguasai bumi, itu pemimpin wali-wali, suaranya, tanda tangannya, tangisnya tembus ke langit.
Maka kita hati-hati ya. Maka akan terjadi kesempurnaan jika sultan Allah ini yang di langit dan di bumi, atau sultan yang di bumi yang tahtanya ada di langit itu amaliyahnya, muamalahnya bagus. Saya mau tanya, Abu Bakar ulama bukan? Abu Bakar ulama, tapi dia seorang apa? Khalifah, umara. Umar ulama? Umar lebih canggih lagi. Umar itu kata Nabi muhaddas. Apa arti muhaddas? Muhaddas, Allah berbicara ke dalam kalbunya. Itu Umar. Kok bisa Umar Allah berbicara ke dalam kalbunya? Itu setelah kejadian Hudaybiyah. Kejadian Hudaybiyah adalah akhir hijabnya Sayyidina Umar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar pernah kecewa kepada keputusan Rasulullah, lalu bertanya, "Arasulun anta?" Apakah engkau beneran rasul? "Ahakun dinuna?" Apakah engkau membawa ajaran yang benar? Apakah agama Islam ini benar? Nabi hanya diam. Umar cuma berkata begitu, lalu tobat kepada Allah. Merasa telah menyinggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara dia tobat? Inilah suluk arba'in, 40 hari 40 malam, tidak tidur di malam hari, tidak makan di siang hari. Inilah awal Sayyidina Umar Allah kasyafkan kalbunya. Umar itu ya, orang paling keras, tapi karena dia melakukan suluk riyadhah tirakat. Siapa yang suruh Umar? Enggak ada. Ini menunjukkan bahwa suluk riyadhah, latihan-latihan rohani, boleh diramu oleh ahlinya. Sayyidina Umar tidak pernah mendengar Nabi, "Kamu tidak boleh tidur 40 hari." Ada. Sayyidina Umar juga pernah dengar satu hadis, "Man shallal ghadata fil jamaah atau fil masjid," ya. Siapa yang sholat subuh atau fajar di masjid atau berjamaah, berapa hari? Arba'ina sabahan, 40 pagi. Maka Allah akan pancarkan ya nabiul hikmah min qalbihi ala lisanih, dari kalbunya memancar lewat lisannya. Itulah Sayyidina Umar. Maka kalau ada dukun nih, belum ulama nih, dukun tirakat 40 hari bisa ngalahin kiai kalau perang-perang batin. Makanya ada kiai kena sihir, pada kiai wali Allah, hamba Allah, orang soleh. Kenapa dia kalah? Karena dia kurang tirakat dibandingkan dukun. Dukun bisa 21 hari tidak tidur, 40 hari tidak tidur. Saya pernah dengar juga 100 hari dia tidak tidur. Orang kalau sudah tidak tidur, maka karakternya, kan malaikat ada dua, malaikat nar, malaikat nur. Malaikat yang bertahan sampai sekarang malaikat nur. Malaikat nar sudah dipecat, namanya Azazil alias iblis. Kasyaf, tapi kasyaf setan. Iblis itu kasyafnya kasyaf yang membuka aib orang, melihat kelemahan orang. Untuk apa kasyaf begitu? Ya, untuk apa kasyaf begitu? Imam Malik dulu kasyaf setiap kali melihat orang wudu, beliau melihat maksiatnya. Tuh yang tadi nonton YouTube-nya nggak bener ya, yang tadi nonton film aneh-aneh, yang matanya jelalatan kemana-mana. Itu Imam Malik ketika cuci muka, dia lihat orang-orang dosa mata jelalatan. Yang tangannya nakal, sekarang nakal itu bukan megang orang, ngetik.